Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Zaini, mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Zaini, mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam STAIN Bengkalis. Saya akan membahas tentang komunikasi internal dan komunikasi eksternal dan budaya yang terdapat dalam organisasi Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Padepokan Alas Jaga Sukma. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan sedikit mengenal tentang Pagar Nusa dan Padepokan. Pagar Nusa itu merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang pencaksilat. Lalu Padepokan itu merupakan istilah yang digunakan oleh orang zaman dahulu untuk mengartikan sebuah tempat belajar dan tempat penggemblengan diri. Namun Padepokan ini cenderung lebih akrab dalam dunia persilatan. Jadi jika orang mendengar sebuah kata padepokan, pasti mereka memahami bahwa padepokan itu tempatnya para pesilat, tempatnya para pendekar gitu, penjaga pujangga. Baik, kita nggak akan membahas Padepokan Alas Jaga Sukma lebih jauh. Kita hanya akan membahas tentang komunikasi internal dan eksternalnya dan budayanya. Jadi komunikasi internal yang terjadi dalam Padepokan Alas Jaga Sukma, Pagar Nusa Padepokan Alas Jaga Sukma itu terjalin sangat baik ya. Jadi komunikasi antara ketua padepokan, pengurus padepokan dengan bawahan, dengan para santri itu terjadi sangat baik, alhamdulillah. Bagaimana sih upaya mereka dalam membangun komunikasi internal yang baik? Yaitu dengan cara salah satunya membuat grup WhatsApp dengan tujuan agar komunikasi lebih mudah. Jika komunikasinya mudah, maka terjalinnya hubungan itu sangat mudah. Lalu tidak hanya grup WhatsApp saja, ada juga rapat-rapat seperti rapat evaluasi bulanan, rapat evaluasi mingguan, rapat evaluasi tahunan, dan ada lagi rapat-rapat yang untuk merancang acara, kegiatan dan lain-lain. Tidak hanya itu, di dalam Padepokan Alas Jaga Sukma juga sering diadakan duduk-duduk bersama, jagongan ini dalam bahasa Jawa itu artinya duduk-duduk, tapi duduk-duduk yang ngobrol, diskusi, nggak duduk-duduk diam gitu, enggak. Jadi tujuan jagongan mereka itu untuk mendekatkan diri mereka antara sama supaya akrab gitu, sehingga ngapa-ngapain itu ngapa-ngapain itu mudah gitu. Nggak hanya itu saja, ada juga latihan rutin. Latihan rutin ini teruntuk para pelatih dan para santri. Lalu komunikasi eksternal yang terjadi dalam organisasi Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Padepokan Alas Jaga Sukma itu terjadi sangat baik, terbukti dengan terjalinnya hubungan-hubungan dengan padepokan-padepokan sekitar. Jadi Padepokan Alas Jaga Sukma itu terletak di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Karangkandri. Nah, di Cilacap itu sendiri juga banyak sekali padepokan-padepokan pencaksilat yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dan Padepokan Alas Jaga Sukma juga sudah menjalin hubungan dengan mereka semua. Bagaimana upaya Padepokan Alas Jaga Sukma untuk menjalin hubungan komunikasi eksternal dengan mereka? Yaitu dengan turut menghadiri undangan-undangan yang diberikan oleh padepokan-padepokan sekitar. Ketika ada acara di padepokan situ, maka Padepokan Alas Jaga Sukma akan menghadiri. Ada acara lagi di padepokan sana, maka Pagar Nusa Padepokan Alas Jaga Sukma turut menghadiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjalin hubungan
untuk agar kedepannya ketika Padepokan Alas Jaga Sukma mengadakan kegiatan atau mempunyai hajat, maka jalannya akan lebih mudah ketika ingin ada urus-urusan dengan mereka, akan lebih mudah karena sudah pernah terjalin komunikasi eksternal yang baik. Tidak hanya menghadiri saja, Padepokan Alas Jaga Sukma juga aktif mengikuti event-event yang diadakan, baik itu pada tingkat kabupaten, bahkan pada tingkat provinsi dan nasional pun Padepokan Alas Jaga Sukma sudah mengikuti. Tujuannya juga bukan hanya prestasi saja, tapi juga relasi ya. Lalu ada sambang silaturahmi, nggak hanya ketika diundang saja, bahkan Padepokan Alas Jaga Sukma juga terbilang rajin mengunjungi padepokan lain, hanya sekedar duduk bersama supaya tetap terjalin silaturahmi. Itu yang terjadi dalam komunikasi eksternal Pagar Nusa Padepokan Alas Jaga Sukma. Selanjutnya, budaya yang terdapat dalam organisasi. Budaya yang terdapat di organisasi Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Padepokan Alas Jaga Sukma ini terbilang sangat unik menurut saya, karena budaya ini sangat jarang diterapkan dalam organisasi-organisasi lain, yaitu ketika latihan pencaksilat, latihan rutin gitu, seluruh santri Pagar Nusa diwajibkan untuk dalam keadaan suci, berwudu. Jadi ketika latihan itu harus diwajibkan wudu. Nah, untuk yang perempuan yang sedang dalam haid tidak diwajibkan, tidak harus wudu ya. Jadi ketika latihan itu keadaan mereka suci. Nah, pada saat latihan lalu tiba waktu sholat, maka latihan akan diberhentikan dan para santri diarahkan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Setelah itu baru lanjut latihan lagi. Ini merupakan budaya yang menurut saya sangat bagus ya, sangat positif, namun jarang diterapkan. Mungkin ada beberapa yang menerapkan, tapi menurut saya terbilang jarang sih. Lalu ada tradisi yang sangat dipegang teguh oleh padepokan, yaitu mengutamakan akhlakul karimah dan saling menghormati antar sesama. Jadi di situ bukan hanya kita belajar tentang bela diri, tapi kita juga belajar tentang olah diri, olah rasa, olah jiwa. Nggak hanya pintar berkelahi, tapi harus pintar tidak hanya pintar berkelahi, tapi harus pintar berbudi pekerti. Pokoknya harus menjadi pribadi yang positive vibes. Padepokan itu mengedepankan itu. Gak hanya itu, dalam padepokan juga ditradisikan harus disiplin dan ketat dalam segala hal untuk membentuk pribadi-pribadi yang militan. Lalu ada lagi budaya yang sangat identik dengan santri, yaitu kegiatan malam reboan, rutinan malam rebo. Rutinan malam rebo ini diisi dengan tahlilan dan manakiban. Nah, sekian komunikasi internal dan eksternal serta budaya yang terdapat dalam organisasi Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Padepokan Alas Jaga Sukma. Sekian dari saya, banyak salah, banyak kata, banyak lisan yang berlepet-lepet. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.